Oke, so di podcast Kohen kali ini sungguh berbeda teman-teman karena udah sekian lama hampir setahun nih ya gue sama orang ini namanya Iqbal. Iqbal, halo. Thank you, Bal. Wah, my pleasure. Siap login, Mbak? Oh, siap login. Atas ya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu kan udah pernah nonton podcast gue dulu gue ke toko kripto ya, ini CMO toko kripto Iqbal. Nah, Bal, kita kalau bahas biodata lu udah bosen lah ya. Lu udah terlalu terkenal soalnya. Jadi Bal, gue mau nanya nih Bal, tentang inilah. Apalagi ini udah menurut gue momentum yang sangat tepat kan. Apalagi gue juga ada cicil koin nih. Ya. Cicil koin dan tentunya di exchange lokal lah ya, yang Bapepti ya. Bukan toko kripto ya, tapi ada dong, gue investasi yang terbesar di toko kripto tetap. Koinnya kan. Tenang aja ya. Jadi Bal, gue mau nanya nih. Ini udah Oktober dan mau mendekati election, ya kan? Kira-kira menurut lu, kan ada Trump sama Hillary? ya. Kira-kira Hillary benar? Bukan, Kamala Harris, ya. Hillary siapa Hillary? Kamala menurut lu siapa yang menang? Menurut lo? Kalau gue lihat sih sentimen ya. Gue bukan orang Amerika, sebenarnya nggak relevan juga. Cuma kalau gue lihat sentimen aja secara online itu mungkin masih 50-50 juga. 50-50. Ya, karena dilihat pun ada sekelompok orang yang mendukung Trump lah, atau ada beberapa juga yang garis keras ke Kamala Harris, dan karena kan turunan dari Demokratnya lah ya. Harris ya. Jadi memang menarik juga buat dilihat. Tapi sebenarnya siapapun yang jadi presiden kan tetap aja sebenarnya ya Amerika punya isu sendiri gitu ya, punya rencana sendiri gitu-gitu. Tapi menurut gue sih kalau untuk kripto, menurut gue dua-duanya masih nggak terlalu bergantung lah sama siapapun yang menang. Cuma mungkin sentimennya bakal jadi lebih bagus kalau Trump yang menang. Oke. Nah, menurut lu nih Bal, lu udah mengedukasi orang tentang investasi kripto, Bitcoin, segala macam kan. Bal, tapi gue mau nanya nih Bal, di tahun 2024-2025 ini kan bakal bullish lah menurut tuan. Ya kan, bullish dong, buran dong. Harusnya. Ya, apalagi digandang-gandang dengan Oktober ya. Oktober dan buran. Tapi Bal, gue mau nanya, kalau misalkan nih, kayak ada orang nanya nih, misalkan orang bergaji, standar dia mau mendiversifikasikan asetnya, ya. Dia menanyakan gini, bang, gue mau nanya nih, kalau gue cicil Bitcoin, uang gue kecil. Semua orang bilang bakal 100.000 segala macam, cuma 30%. Tapi dan gue siap hilang gitu duitnya. Menurut tuh koin apa sih yang harus gue cicil? Ya kalau misalnya tadi yang lu bilang ya, kalau misalnya dia siap hilang, terus dia paham deh. Berarti itu orang udah paham resiko dong. Udah paham, dia makan cuma berapa persen lah dari gininya. Kalau udah paham resiko, lu tahu lu nggak bisa dapat 100% kalau lu nggak siap hilang 100% kan, kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu sih ya mungkin lu bisa cobain koin-koin misalnya masih di top. Sebenarnya kalau baru pertama baru pertama di kripto nih, baru pertama. Bosan BTC. Sebenarnya bagusnya Bitcoin sebenarnya. Tetap bagusnya mulai dari Bitcoin. Tapi kalaupun misalnya lu punya asumsi tadi lah ya, gue pengen return yang lebih tinggi gitu ya. Coba aja, sebenarnya gue gak akan jump untuk langsung misalnya main ke memes ataupun yang high volatile. Coba aja layer 2 coin ataupun layer 1 tapi yang punya prospek bagus. I see. Kayak misalnya ada berapa lah, kayak kemarin kan yang rame itu ada Solana, ada Sui, kemudian ada juga si Sun itu kan lagi rame, kemudian sempat Base kemarin juga rame, jadi macam-macam lah gitu. Jadi, lah ya. Tapi yang jelas ada use case-nya, blockchain-nya ada, orang pun ada attention ke sana gitu. Tapi menurut lu nih ya, kalau orang nanya, menurut lu bang, kalau gua misalkan cuman cicil misalkan di bawah, kalau MF pengen di bawah 2 juta sebulan, concentrate atau kita pecah bang? Tergantung juga sih. Kalau misalnya buat mendapatkan hasil yang maksimal gitu, atau maksimal berapa koin di portonya? Ya kalau misalnya dari ini ya investasi. Ini boleh diminum ya? Iya. dari nasihat investasi bener kan sebenarnya don't put your back in one coin, one place kan. Cuman sebenarnya kalau gue sendiri ini berdasarkan pribadi gue ya, gue biasanya cuma naruh di satu sih. Satu ya? Gue nggak banyak diversifikasi lah, jarang banget. Bahkan gue tuh nggak nyampe 10 kayaknya koin token yang gue pegang sekarang nggak lebih dari 10. Kalau misalnya gua harus kayak investasi sekarang, kalau gua ya, ini bukan non financial advice. Tolong taruh disclaimer. Ini disclaimer dulu ya. Ini adalah cara Iqbal mengelola investasinya supaya lebih maksimal. Tapi saran gua karena kita bego, dengerin aja yang paling profesional. Nah kalau gua sih, gua bakal konsentrasi ke mungkin nggak satu, ada 2 atau 3 lah maksimal ke kalau di crypto project atau koin gitu ya, yang benar-benar dia punya use case yang jelas sama attention-nya ke arah sana. I see. Gitu. Jadi ada momentum attention juga. Spill lah satu lah.
Sekarang kayak yang ramai menurut gue ada 3 sih. Solana jelas, Solana jelas pasti, dari awal tahun tuh udah Solana banget sebenarnya attention-nya. Kedua tuh sekarang Sui. Sui. Ya, Sui itu lagi rame. Ini aja dalam sebulan terakhir dia udah naik 4 kali. Iya. Kan. Jadi Lewat dari 0,4 ke 2 dolar dan attention itu masih ke arah sana semua. Gitu. Makanya menurut gua ya selama periode ini mungkin sampai akhir tahun attention-nya mungkin masih di Sui. I see. Gitu. Kemudian yang nggak kalah seru itu ada Ton juga. Ton. Us, cicil koin-koin Ton soalnya. Ton itu karena kan banyak project ya lagi develop di Ton juga karena TG Mini Apps kan, dan itu belum ada project yang menyaingi itulah. Bikin use case yang sama, bring same adoption gitu ya. Belum ada yang benar-benar di luar Ton gitu. Lu bisa bikin yang sama tapi misalnya di jaringan Solana belum bisa. Semuanya harus konsentrasi ke Ton kan. Jadi itu menurut gua advantage yang ada di Ton, dan menurut gua sekarang kayak kemarin aja macam-macam exchange sudah mulai masuk gitu kan. Jadi ada kemungkinan adopsinya tambah besar lagi. Gitu. Itu enggak? Ethereum enggak? Ethereum, Vitaliknya udah sibuk pacaran. Bukannya karena on trust berarti ya, buat? Kan beberapa orang masih megang ETH karena masih on trust, bakal ke 10.000 kan, digandang-gandang 10.000. ETH tuh tetap menjadi blockchain dengan developer paling banyak lah. Queen-nya ya kalau saya. Ya, bisa dibilang Queen-nya crypto karena itu kan. Dia lebih easy sebenarnya untuk di develop compare to Bitcoin gitu. Tapi sebenarnya menurut gue Ethereum ya, semenjak dia ganti dari Proof of Work ke Proof of Stakes itu menurut gue, ini menurut gue pribadi ya, mungkin masih kurang oke lah. Masih kurang oke. Ya kayak misalnya value, kan tadi kalau Proof of Work kan lu harus mining kan. Iya. Dapetin returns. Kalau ini cuma stake doang tuh, ya kurang lah effortnya dari cuma orang tadi benar-benar ada kerjaannya, sekarang cuma nyimpen doang gitu kan. Jadi makin lama kalau misalnya the well-nya yang besar ya makin besar dong. Berarti nggak bisa ke 10.000 nih menurut lo nih kalau ini? Mungkin kan aja sih. Kalau dia bilang enggak, mungkin aja sebenarnya karena layer 2-nya kan banyak banget tuh. Layer 2 Ethereum kan. Kayak misalnya ada Base sekarang yang rame, terus ya banyak lah yang lain juga. Banyak ya. Building di Ethereum jadi susah banget. Nggak bisa disebutin satu saking banyaknya gitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya kalau Ethereum bisa ningkatin scalability-nya ke masing-masing project yang tadi build di atasnya dia, itu kan ujung-ujungnya liquidity-nya balik lagi ke Ethereum. I see. Sama kayak Bitcoin juga. Kalau Bitcoin tuh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan yang ada di layer 1 atau layer 2-nya, itu semua liquidity bakal balik ke Bitcoin. I see. Gitu. Jadi buat yang belum tahu, Google aja teman-teman. Gue juga kadang-kadang suka nggak nyampe kalau sama Iqbal. Nah, cuma ya itu makanya kan harus ikut perkembangan juga. Kalau juga Ethereum tuh mau ngapain lagi sih ke depannya. Tapi kalau misalnya kayak kondisi sekarang gini-gini aja sih, gue nggak yakin sih bisa sampai 10.000 ya sebenarnya kalau gue. Aduh, gue harus pasti jual ETH. Ya, kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain, nah itu depends tuh. Makanya nggak tahu, kemarin juga ada selling pressure karena dari Ethereum Foundation-nya ada jual juga. Aduh. Gitu ya. Jadi ya menurut gue kalau mereka belum ada pivot lah dari situ ya, dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar unik, terus benar-benar bisa gain attention market lagi, mungkin belum. Gitu. Makanya kalau gua sih, gua lebih ke tadi Solana, Sui, sama Ton, karena menurut gua dalam rentang waktu jangka pendek ya, ini nggak tahu nih video mau kapan, tapi yang jelas langsung besok kita update. Sampai Desember lah menurut gua masih attention-nya ke arah sana. Oh, tahun depan Ton berarti juga nggak ya Solana itu? Kita harus lihat nanti ketika ini sih Trump atau Trump terpilih. Ini gue juga lagi nunggu minggu ini tuh tentang stimulus Cina kan. Kemarin kan katanya China mau ngasih stimulus, cuman ditunda kan tadi malam kan. Jadi kita pengen lihat juga nanti ke depannya nih stimulusnya benar-benar bakal dikeluarin nggak nih. I see. Nah, kalau misalnya stimulusnya dikasih kan berarti liquidity ke market makin besar ya. Iya. Gitu ya. Ada kemungkinan ya liquidity-nya bakal masuk juga ke aset-aset yang punya risiko tinggi ya, kayak salah satunya kripto lah. I see. Gitu, kayak kemarin kalau lihat Hang Seng ini semua saham semua naik kan. Semua, ya. Terus kemudian turun karena orang udah ngambil TP tuh. Orang pada TP tuh. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan orang bakal cari instrumen lain juga. Ada kemungkinan masuknya ke kripto bisa jadi. Gitu. Semua beberapa negara udah mulai kripto ya, payment ya. Di Hong Kong juga udah mulai pada kripto payment udah bisa semua ya. Jadi memang harus, menurut gue sih harus perkembangan zaman harus diikutin sih. Betul. Tapi gini Bal, gue baru beli ETH lagi banyak di toko kripto. Gak banyak sih, cuma satu. Kan lumayan kan. Tapi gue juga inspirasi cicil koin itu gue tanya Iqbal, gue mau bikin konten nih. Solana dia curang, soalnya dia udah megang dari bawah banget. Dari berapa dia udah, pokoknya udah dari 2 digit, 1 digit jadi 3 digit dia udah investasi di Sol. Gue telat kan jadi. Nah gue tanya bagus mana, dia Ton ya udah gue
Gue orangnya tipikal ikutin arus. Jangan dong. Karena kan master, tapi kan maksudnya gue caca lah, pilih sortir kan. Nah terus gue mulai nih Bal, menurut lo keamanan. Jadi gini, orang kan udah mulai melirik cryptocurrency nih, ya banyak banget yang gue temuin ya, trader forex ya. Ataupun teman-teman gue yang mungkin belum into investasi, gue selalu bilang investasi kripto lah, karena ini momentum 2024, gue selalu bikin di konten gue investasi kripto. Nah, gue mau nanya nih Bal, permasalahan ini kan orang itu makin takut sih menurut gue sih. Oh gitu. Apalagi di exchange lokal, jujur nih. Apalagi dengan kasus yang kemarin, tapi kan itu udah solve nih ya. Udah solve karena memang kesalahan dari internal karyawannya, jadi bisa di ini kan. Nah, tapi menurut tuh dari segi keamanannya nih, ya kalau saham kan kita tahu ada KSEI, Bank Bca Kustodian kan. Betul. Nah, orang ini masih belum paham nih, gue mau investasi exchange lokal, bisa nggak nanti di withdraw? Udah naik berapa ratus %? Withdraw susah. Betul. Gimana tuh Bal? Menurut lu Bal, dari exchange lokal atau kripto nih? Harusnya, ini gue berbicara general dulu ya, spesifik dulu ya. Gue secara general dulu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan yang boleh kan pasar spot doang. Betul. Pasar spot tuh kalau lu bahasa Indonesiain, namanya pasar fisik. Iya benar. Artinya tuh barangnya mesti ada. Gitu. Jadi lu nggak boleh jual beli kalau barangnya nggak ada. Entah lu leverage lah, entah lu puter, segala macam nggak boleh sebenarnya. Jadi barangnya harus ada. Jadi ketika lu beli 1 Bitcoin, itu tuh benar-benar 1 Bitcoin. Gitu kan. 1 Bitcoin yang disimpan, ya 1 Bitcoin yang disimpan. Gitu. Kalau itu user deposit 1 Bitcoin yang disimpan. Kagak boleh diapa-apain nih Bitcoin. Harusnya seperti kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Cuman itu tadi secara general harusnya seperti itu. Cuman dalam praktiknya kan ada aja yang macam-macam ya. Betul. Gitu. Kalau lu tanya pertama soal keamanan di luar exchange dulu, dalam segi dari blockchain-nya lah. Kalau misalnya blockchain itu nggak aman, yang satu wallet yang paling besar value-nya punya Satoshi kan. Itu dari 2011 ya, pada 2010 gitu. Walletnya tuh nggak pernah bergerak. Semua orang di dunia tahu tuh walletnya Satoshi yang mana. Nah, kalau hacker benar-benar jago dan mau nge-hack, kenapa nggak di-hack aja tuh wallet? I see. Kalau blockchain nggak aman ya, maksudnya, lu hack aja wallet itu. Banyak gua tuh Satoshi ngelakuin itu, dia tuh bener-bener saking pedenya dia, nggak tahu sombongnya dia juga, pengen nge-proof juga ke semua orang. Ya udah, kalau kan lu tahu nih, ada 1 juta Bitcoin dalam satu wallet ini, gua kasih tahu semua orang, literally semua orang dikasih tahu dari forum kan, dan semua orang menginfokan itu. Kalau blockchain ini nggak aman, kalau kripto ini nggak aman, lu hack aja wallet gua, 1 juta Bitcoin loh. 1 juta Bitcoin lu kali harga sekarang berapa, Cuk? Iya, 6 itu juta, jauh dia bandingin semua aset wallet yang ada di seluruh dunia lah. 10 miliar. Itu wallet termahal kalau lu merasa blockchain nggak aman, kripto nggak aman, lu hack aja tuh. Bisa nggak terbukti dari 2009 sampai sekarang tuh nggak pernah bergerak tuh. 15 tahun lebih lah ya udah. Jadi ketika kita ngomongin ada keamanan dan hack tadi, apakah itu salahnya di teknologinya? Apa salah dari orang pegang? Nah itu different case ya. Gue nggak pengen judge. Tapi karena kalau gue lihat tuh rata-rata hack yang terjadi nggak cuma di blockchain lah ya, atau di kripto, di mana-mana. Itu biasanya itu karena akses masuknya. Bukan karena teknologinya. Jadi kayak misalnya lu rumah lah. Jadi masalah itu bukan karena rumahnya, tapi karena akses masuk pintunya yang dibuka ya. Bener kan? Atau misalnya jendelanya kuncinya lu kasih ke tetangga dan lain-lain gitulah misalnya. Nah, jadi kalau gue lihat sih banyak hal tuh karena kayak gitu, kayak phishing tuh kan sebenarnya lu membuka akses masuk. Bukan berarti teknologinya nggak aman gitu ya. Atau teknologi diretas dari luar gitu. Nah, itu akses masuknya memang harusnya cuma lu yang pegang, tapi lu lalai gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini general conception dulu. Nah, baru kita balik khusus. Kalau soal exchange dan exchange lokal itu lagi beda-beda nih. Gue jujur aja penanganan tiap exchange beda-beda. Kayak kita ngomongin ya, pertama yang masalah kemarin kan ada exchange yang akses ke walletnya itu terbuka. Bukan akses ke wallet, maksudnya penyimpanan di walletnya tuh terbuka. Kayak misalnya ada proof of reserve. Kayak toko kripto tuh udah ada proof of reserve. Jadi lu bisa cek real time kapanpun itu bisa terupdate gitu ya. Lu bisa lihat ada berapa Bitcoin di situ, ada berapa Ethereum di situ dan lain-lain lah. Jadi kalau misalnya lu pakai Merkle tree-nya itu bisa ngeliatin aset lu tuh di bagian mana sih, wallet mana sih kelihatan. Sama menurut gue kemarin pun yang
exchange-nya kebetulan kena hack pun ada favorism juga gitu. Tapi ya masih ada aja kan. Terus yang kedua, ya itu tadi ya soal keamanan itu tadi, gimana cara kita menjaga keamanan itu tadi kan. Apakah ada peraturan dari internalnya nggak boleh nih klik email aneh-aneh, ataupun memang udah kita blok dari luar, nggak boleh ada email aneh-aneh masuk. Semacam udah ada fitur keamanan dan lain, itu beda juga. Terus penanganan akses ke wallet yang misalnya wallet customer itu, kalau di toko kripto ya, gue nggak tahu kalau di lain. Kalau di toko kripto tuh nggak semua orang bisa buka. Cuman certain people aja. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kita pasti tahu nih, ini aksesnya dari mana. Oh, ketahuan berarti ya? Pasti ketahuan lah, karena kan aksesnya dari mana kita udah tahu. I see. Yang bisa buka wallet kan cuma berapa orang doang, nggak semua orang gitu. Bahkan data customer aja, gue tuh nggak punya akses kan. Untuk data customer, kalau misalnya orang nanya, gue mau ganti password, bisa nggak gue WhatsApp lu terus lu ganti? Gue nggak bisa, sumpah gue nggak bisa. Jadi harus mau nggak mau tetap harus lewat CS, ada permintaan resmi baru bisa kita proses. Gitu. Walaupun lu misalnya permintaan resmi juga, apalagi lu sendiri nggak bisa ya? Benar. Minta dari gue minta ganti itu nggak bisa. Even gue mau ganti, misalnya gue mau ganti password gitu ya. Gue memang harus mengajukan via aplikasi, ataupun misalnya gue lupa apa segala macam, gue harus masuk lewat CS. Gitu. Jadi ya gimana ya bilangnya, ya memang kita tuh sengaja seketat itu, mungkin ada orang yang bilang ribet, tapi kita bilangnya lebih aman ya, safety lah ya kita ngomongnya. Karena memang tujuannya buat safety. Termasuk kayak kemarin yang soal withdraw sama deposit kan, banyak orang mengeluhkan kenapa sih withdraw harus submit data, ya kan, deposit submit data, karena tujuannya gini sih, kita pengen sebenarnya pengen menjaga dan mengkonfirmasi aja kalau itu benar-benar kalian yang lakuin itu gitu loh. I see. Lebih kalau double konfirmasi lah ya. Double konfirmasi aja. Oh, ini benar-benar kalian lakuin, kalau ini benar-benar aset kalian dan lain-lain. Karena bisa jadi gini juga loh. Ada orang tiba-tiba aku ya. Ya misalnya HP kayak kemarin lah ya, kan ada kasus yang ramai itu yang HP-nya dijual apa dibenerin gitu. Oh iya. Terus ada dia punya ya. aksesnya kan, bisa akses, bisa keluarin aset segala macam. Nah, kalau misalnya dengan fitur itu, tujuannya kan kalau misal lo ada keluar tuh, lo ada konfirmasi, walaupun nggak semua sih. Kita kan ada 2 efek Google Activator itu sih. Benar. Kan? Jadi ada konfirmasi yang benar-benar, oh itu tuh cuma bisa dilakuin sama lu. Kalaupun itu bocor ya, kita ada konfirmasi tambahan nih, kalau ini benar nggak sih lu lagi ada transfer, ada notif sih, dan segala macam gitu kan. Jadi clear gitu loh. Itu juga yang kita jaga tuh tujuannya untuk ngejagain aset gitu. Bukan karena toko kripto mau tahu-tahu aja nih gitu. Enggak sih, lebih ke ngejagain aset kalian juga gitu. Kalau misalnya, dan itu pun hanya sampling sebenarnya. Jadi nggak semua transaksi pasti harus kayak gitu Kak. Jadi memang ada sampling, kayak misalnya alamat wallet baru, itu biasanya kita wajibkan tuh untuk isi data tambahan. Untuk konfirmasi, itu wallet lu loh, bukan wallet hacker gitu kan. Kalaupun wallet hacker, nah hebatnya kita adalah kayak gini. Kalau misalnya toko kripto itu kan punya jaringan global lah. Nah, kita ini ya, grupnya Binance juga. Jadi ketika kita tahu, ada wallet hacker nih, misalnya hacker, itu walletnya bisa kita tandain untuk seluruh dunia tuh. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin, kalau misalnya dia mencoba keluar, kita bakal tahan di mana gitu. Misalnya dia ketangkap, misalnya di exchange di luar negeri, yang juga berlisensi ya di luar negeri tentunya ya. Oh, itu kita bisa laporin sebenarnya. Dan kalian pun bisa laporin polisi, nanti polisi bisa bantu majuin ke toko kripto kalaupun ada kasus-kasus yang tidak diinginkan lah. Misalnya kayak tadi HP hilang, HP dijambret lah segala macam gitu ya. Terus ternyata ada usaha untuk drain wallet dan segala macam, kita pasti bakal bantuin. I see. Keren deh. Nah, ini yang paling penting sih, Bal. Ini yang paling penting nih, Bal. Ini enak juga nih. Enak ya. Gue mau nanya, ini yang paling orang mungkin tanya sih, Bal. Ini gue pernah lakuin juga nih. Gue transaksi pakai toko kripto nih. Kenapa sih toko kripto? Ya orang bilang ribet lah. Kenapa? Karena lu transaksi di atas 100.000. Ingat kan yang gue bilang kan? Gue jualan, terus gue mau transaksi. Kok lama gitu? Kenapa sih, Bal? Itu kalau lama tuh biasanya karena gue sebagai konsumen nih, Bal ya. Iya, apa? Karena liquidity market juga. Jadi kan nggak semua pair, kita tuh termasuk yang liquidity-nya cukup dalam sebenarnya. Cuman kadang memang ada beberapa pasangan trading itu tuh mungkin masih baru, terus memang orang yang trading dalamnya pun nggak banyak. Kita akui juga lah, nggak semua sebenarnya, ini terjadi di mana-mana sebenarnya. Tapi kita usahain nggak ada spread yang gede gitu. Itu yang paling penting buat kita. Jadi memang walaupun misalnya lu pakai limit order nih, lu pesen misalnya 100.000, belum ada orang yang mau jual 100.000 nih, lu bakal nunggu di situ. Jadi setidaknya lu nggak bakal dijebret ke bawah ataupun jebret ke atas yang gimana-gimana, nggak. Gitu. Jadi lu tetap dapat sesuai harganya lu gitu. Nggak misalnya lu mau beli Bitcoin misalnya harganya 100.000 lah, let's say, lu tetap kita usahain dapat di harga 100.000. Dan sampai nanti 100.000, ternyata lu beli nanti di 95.000, lu beli di nanti di 105.000, lu jual di 95.000, kan
spreadnya lumayan tuh 10.000 kan, berarti lu hilang duit 10.000 gitu. Nah ini hidden fee sebenarnya kayak gitu tuh, yang banyak orang nggak sadar. Itu lebih parah di luar, sorry. Tapi di luar lebih parah sebenarnya. Kita tuh nggak ada hidden fee kayak gitu. Nah wajar sih sebenarnya kalau ada permintaan dan penawaran gap tuh nggak apa-apa sebenarnya. Memang kan karena di toko kripto tuh benar-benar kayak marketplace doang lah ya, gitu kan. Yang jual beli itu benar-benar cuma sama user gitu. Jadi kalau misalnya orang lu mau beli harga segini, nggak ada yang jual ya nggak akan terjadi gitu kan. Kecuali kalau misalnya lu ngambil market order, lu memang ngambil harga sesuai yang ada di market. Misalnya dari penawaran ada orang jual 1.000, 2.000, 3.000, lu mau beli 1.000 ya 1.000 lah ambilnya gitu. Kalau lu pakai limit order ya sesuai dengan harganya yang lu mau gitu. Jadi cukup kita usahain banget marketnya tuh market conduct-nya, market surveillance-nya tuh fair lah gitu buat user, itu yang paling kita jagain. Nah ini nggak banyak orang Indonesia tahu. Gua asik. Gua kadang tuh kenapa lu apa ya? Ini bukan mau menjelekkan yang lain ya. Enggak, ini apa adanya lah. Tapi kayak misalnya kayak banyak banget orang tuh yang mainin di spread gitu. Banyak banget yang main di spread dan kalian oke dengan itu gitu maksudnya. Padahal kalau bukan oke sih, nggak tahu aja kayaknya. Ya mungkin ya. Nggak tahu nih. Sedangkan kalau yang benar-benar jelas gitu, yang spreadnya kecil, terus kayak fee-nya tuh jelas kayak dikit. Fee-nya jelas, fee cuman 0,1% untuk tiap trading. Jual beli atau cuma jual beli 1%, 0,1%. Berarti jual. Berarti kalau misalkan kita beli 0,05 atau gimana tuh? Enggak, beli per transaksi. Iya, berarti total jual beli 0,2 berarti kan. I see. Nah, ini Bal yang gue mau nanya sih, Bal. Contoh banget nih. Ada orang nih naruh nih 100 juta nih di toko kripto. Tiba-tiba koin toko kripto meledak kayak Nero misalkan nih. Jadi 1M, 10M. Nah itu kan profitnya kan gila tuh ya. Bisa 9,9M misalkan. Itu pajaknya gimana, Bal? Itu orang pasti nanya kan? Pajak. Aduh, nanti gue kalau udah gue masukin exchange lokal nih ya, bisa masuk, nggak bisa keluar. Terus mau tarik duit, aduh, toko kriptonya bangkrut. Kan takutnya gitu. Orang mikirnya kan gitu kan sebenarnya kan? Iya, mengerti sih. Tapi apalagi pajak, wah gila 9,9M. Terus dia baca PPh 21, 5, 25, 35%. Nah, itu gimana menurut lu? Gue jelasin dulu soal pajak ya. Jadi pajak nih, karena orang paling benci, bukan paling benci sih, maaf ya. Maksudnya khawatir. Paling khawatir, takutnya bayar pajaknya gede gitu. Benar. Padahal duit sendiri. Nah itu gimana tuh, Bang? Nah enaknya kalau exchange lokal, ketika lu ada transaksi kripto, pajaknya itu nggak ngikutin PPh 21, Hen. Oh gitu? Pajaknya kripto tuh dia PMK 68. Oh, betul. Jadi beda peraturan lah, gitu. Dan di PMK 68 itu tertulis kalau pajaknya itu pajak final. Oh, enak ya. Dimana kalau lu jual beli kripto tuh pajaknya cuma PPN dan PPh. Itu pun gue lupa kata-katanya yang benar ya. Karena gue bukan ahli di sana sebenarnya. Tapi gue perhitungan itu jadi kayak misal PPN kan kita 11%. 11%. Nah itu tuh 1/10, berarti lu cuma dapat 0,11% per transaksi. Gitu. Karena PPh kan 10%. Ya kan di Indonesia kan. Nah PPh-nya itu 0,1%. Jadi misalnya tadi ya misalnya 100 juta ya. Iya, jadi 10M. 1 miliar lah, 1 miliar. Bisa susah gitu kan. Oke. Cuma 100M dari sekarang. Dari 100 juta nih, ketika lu beli, misalnya dari rupiah nih. Aku asumsikan rupiah ya, biar gampang ya. Jadi misalnya dari rupiah lu beli misalnya koin A, modal 100 juta. Lu itu tuh cuman bakal kena pajaknya sekali doang. Pajak beli itu pajak PPN. 0,11% dari 100 juta. Berarti berapa tuh? 110.000. Maksudnya 100.000? 110.000. Bukan 11.000. Oh, 11.000. 0,11. 100 juta aja atau misalnya 1 juta, Bal. 0,11 berarti 100.000, Bal. 110.000. Oh iya, 110.000 ya. 110.000. Ya, intiin orang forex aja. Iya, benar. Kayak apa. Jadi, itu ya tadinya 110.000 dari 100 juta. 1 juta. Nah, itu pajaknya tuh. Pajaknya udah tuh stop. Udah. Ketika lu jual nanti, ketika udah jadi 1 miliar, lu jual ke rupiah lagi, itu pajaknya ya PPh aja 0,1 kali 1 miliar. Bukan 0,21 tadi, 0,1. Enggak, 0,1. Oh, 0,1 jadinya. Berapa tuh? Kali 1 miliar berarti berapa? Sejuta? Sejuta. Ya udah, sejuta doang, 1.100.000. Oh berarti tapi lu dapat 10 kali, 900 jutaan lebih. Daripada kalau misalnya lu trading di luar, mungkin lu harus melaporin PPh itu dan bisa kena PPh 21 kan. Jadi pasti lebih gede sebenarnya. Sebenarnya peraturan pajak di kita tuh memang belum ideal sebenarnya, tapi menurut gua masih oke lah. Oh jadi dibandingin lu kena PPh 21 sampai 45% bengek lagi kan lebih. Gua merasakan itu lebih sulit bener kan. Jadi sebenarnya masih oke gitu. Dan kita pun sebenarnya dari exchange kita menyuarakan juga apa yang
ada concern dari teman-teman gitu ya soal pajak ini, kita juga coba bawa ke regulator gitu ya, harapannya. Ya semoga lah membuahkan hasil dalam waktu dekat lah. Sih. Berarti totalnya gue simpulin 0,21% lah ya total ini ya. 0,21 lah. Oke, jadi itu ya udah kejawab ya. Pajak jadi untuk investasi kripto 0,21% final berarti kurang lebih ya. Cuman memang ada kurangnya kayak gini. Jadi kurangnya apa? Nah ini gue suka nih. Gak apa-apa, kita fair aja. Gue suka banget sama Iqbal karena dia fair orangnya. Gak cuman ini bagusnya ini. Ya, ini jeleknya juga apa nih Bang? Benar. Fairnya gini. Jadi kurangnya adalah ketika dia nggak ngelihat lu rugi apa untung. Oke. Jadi kalaupun lu rugi gitu ya, lu tetap kena pajak 0,1, 0,21, 0,11 ini. Iya. Karena memang kan dia bertransaksi kan. Benar. Dia nggak lihat lu untung apa rugi. Gitu. Itu doang. Kurangnya di situ sebenarnya. Sama kayak di saham setahu gue juga sama. Oke. Ya kan pajaknya per transaksi, tapi enaknya dia pajak final. Gitu. Oke. Jadi ya kalau di dunia ini lu nggak bisa dapat semua lah menurut gua. Tapi menurut gue ini cukup baik sebenarnya, cukup bagus juga. Misalnya untuk kita yang investor mau flipping money gitu ya, mau perform di atas inflasi. Iya. I think this is a good instrument lah untuk kita invest menurut gue ya. Gue juga setuju sih. Di atas deposito bahkan lebih ya. Itu lagi. Nah, ini Bal. Nah ini karena lo orang kripto nih Bal. Gue mau nanya nih Bal. Ini gue cek ya Bal ya. Ini kita ngomong semua kripto ya Bal ya. Ya. Gue mau nanya nih Bal. Kemarin gue BGB Bal ya. Tiba-tiba dia dari 1,2 tiba-tiba naik turun jebret 50% Bal. Menurut lo kenapa sih koin-koin bisa kayak gini Bal? Nah menurut lo aja apakah kalau susah nih komen nih. Pertama BGB nggak listing di toko kripto. Iya nggak masa gue cuma biar orang tahu kan pasti banyak juga kan orang yang main-main koin micin, ya kan? Itu kira-kira apakah ada whale yang ngedam ataukah emang ternyata emang dia pemiliknya udah kayak misalkan dia udah cicil dari bawah, whale-nya sudah gue take profit tiba-tiba hancur atau gimana tuh Bang? Ini yang gue bilang tadi market surveillance ini kan, ini bisa banyak hal sih. Itu tadi mungkin ada dam misalnya dari pemilik yang paling bawah gitu, big bucks-nya lah gitu, itu mungkin juga gitu, atau ada proses buyback dan lain-lain. Karena kan kalau dilihat tadi chartnya langsung naik lagi kan? Iya langsung naik lagi, habis itu dibeli lagi kan? ya. Berarti mungkin ada buyback juga sebenarnya dari gitu. situ. Itu juga bisa, tapi di satu sisi mungkin ada juga isu di liquidity-nya atau misalnya isu di market maker-nya. Bisa jadi juga misalnya ada orang tiba-tiba ke order ke bawah, terus misalnya market ordernya lebih banyak tuh, bakal ngedrop semua. Bisa jadi juga. Selling pressure ya jadinya. Jadi orang panik sell ya gitu. Benar, jadi ada selling pressure dan lain. Sebenarnya banyak sih, makanya untuk itu tuh market surveillance. Gimana sih bahasa Inggrisnya nih gue? Pokoknya market conduct lah. Market conduct dan market surveillance itu memang harus benar gitu. Jadi memang harus diperhatiin. Makanya business exchange itu menurut gue cukup berat sih sebenarnya. Cukup berat. Karena untungnya kecil banget. Lu harus, untung apa lagi? Tapi oke lah, cukup oke sebenarnya kalau misalnya adopsi juga bagus. Karena kan tujuannya jangka panjang kan. Kalau long term business exchange sangat menarik sebenarnya. Karena untuk kita lihat tuh lebih ke ngejar ke ininya sih untuk jaga market conduct-nya tadi supaya nggak ada nih volatilitas yang di luar nalar atau di luar ini lah ya. Misalnya kayak jangan kan cuma BGB, kayak tahun lalu aja kita ngerasain yang sama kayak FTT, Luna yang tiba-tiba drop. Luna juga itu kan karena benar-benar tiba-tiba semua selling pressure, semua di-pack karena berbagai macam hal gitu ya. Nah, terus ada kayak domino effect juga, misal dari tadi kayak gue bilang kan Ethereum ada yang bikin layer lagi kan bisa, tapi itu satu sisi bisa juga ada domino effect. Misalnya Ethereumnya ada isu, yang itu bakal efek ke semua project yang build on Ethereum juga. Gitu. Nah ini yang terakhir Bang, pertanyaan gue seputar exchange nih Bang. Kenapa setiap entah exchange luar atau lokal selalu ada arbitrase harganya beda-beda? Ya kan terus gue ada investasi pakai exchange lokal juga kan, yang gue pakai Chillcoin, terus gue cek harga di toko kripto juga beda. Itu kenapa sih Bang menurut lu? Karena pertama order booknya pasti beda. Terus kedua model bisnisnya pun biasanya beda-beda tau. Exchange pun beda. Kan kalau saham kan semua harganya sama mengikuti kan? Karena kan dia ada bursa kan satu kan, dan capital marketnya tuh bukan dikumpulin kokop gini. Dikumpulin di inilah ya, di satu ini gitu. Misalnya ambil average kayak gitu ya IDX kan. IDX misalnya di saham kan capital market ada IDX. Nah, semua duitnya kan di situ. Dikelola sama IDX. Nah, kalau kripto ini kan nggak bisa. Lu global market. Lu kalau mau bikin kayak gitu, yang ada lu jadi beda sendiri sama market yang lain. Malah justru jadi berbahaya nih, entah liquidity-nya nanti hancur lah, terus misal ada permainan kayak ya bandar-bandar lah, soko gitu kan, karena
itu yang menyebabkan kripto tuh kenapa akhirnya go global. Walaupun ada perbedaan arbitrage, paling bedanya berapa I sih? see. Gitu kan. Ya lumayan sih, walaupun 1% tuh lumayan. Kalau gitu 10 M kan benar, 100 juta kan. lumayan sebenarnya. Tapi ya tetap aja karena tadi kan, karena liquidity juga pasti beda-beda nih masing-masing order book gitu kan. Kayak misalnya apa yang ada di toko kripto pasti beda juga, mungkin sama yang global kayak Binance, Bitget itu pasti beda. Terus kayak misalnya model bisnis kemudian kayak misalnya toko kripto dengan exchange lokal lain itu nggak sama loh. Model bisnisnya. Kalau tadi ya toko kripto tuh benar-benar pure retail ke retail. Ada juga exchange yang dia tuh beli dulu nih. Beli barangnya dulu, misalnya dia beli Bitcoin-nya dulu nih, kemudian dia baru jualin ke retail. Ada juga yang kayak gitu modelnya. Gitu. Ada juga yang modelannya, dia ngambil liquidity provider dari mana gitu. Beda-beda lah. Jadi memang tiap exchange itu beda-beda model bisnisnya. Jadi ada kemungkinan memang ada perbedaan harga itu. Nah, gitu. Ini karena lo ngomong liquidity, gue nanya ini sih. Menurut lo kalau kita sebagai user toko kripto nih, kita udah profit, misalkan yang gue bilang tadi 1 M lah, 1 juta M kan. Itu apakah keuangan toko kripto dan dana nasabah itu digabung atau bisa? Ini orang harus tahu kan jadi. Ya, itu kita pisah, bro. Pisah jadi. Pisah. Lu kira toko kripto di mana? Jadi toko kripto tuh nggak ada take position. Take position itu artinya kita ngambil posisi untuk trading gitu, kita nggak ada. Pertama itu yang jelas. Kedua, memang dananya tuh terpisah nih, dana customer kan ada masuk di proof of reserve tuh. Jadi semua terlihat tuh dana customer toko kripto tuh berapa. Udah terpisah tuh. Udah proposal, sekarang kita udah connect sama bursa juga kan. Jadi udah ada di 70% tuh udah di ICC. Jadi 30% di kita lah. Terus lagi dana operasional toko kripto benar terpisah dan kita nggak ada take position ke kripto. Jadi kita tuh nggak nyimpen dana perusahaan tuh di kripto, nggak ada. Kita naruhnya benar-benar kayak di bank aja. I see. Jadi benar-benar sesuai regulasi. Jadi nggak mengganggu ya. Takutnya kan karena kemarin. Gue juga berharap ya sebenarnya kita lagi explore, bisa nggak ya kita company taruh dikit aja di Bitcoin kan lumayan. Kalau lagi naik ya 10% buat duit company kan lumayan lah gitu kan. Ya itu tapi belum. Tapi enggak lah, sekarang kita enggak ngelakuin itu, benar-benar konservatif banget. Benar-benar cuma taruh di bank doang, duit operasionalnya sehari-hari pun kita pakai rupiah gitu ya, enggak ada rencana gimana sih gitu. Jadi memang benar-benar terpisah nih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, kalau misalnya ada orang cuan nih misalnya dari 1 juta jadi 10 juta lah gitu. Spreadnya kan gede kan. Ya kan 10 juta nih. Dia kan karena marketnya retail ke retail pasti ada jual beli kan. Jadi misalnya tadi dia dia beli 100.000, jual 10 juta ya. Kalau ada orang beli 10 juta ya jadilah duitnya. Karena kan toko kripto tuh gen cuma marketplace-nya doang. Cuma benar kayak marketplace Tokopedia gitu ya. Benar, marketplace-nya doang lah ya. Benar, yang jualan tuh ya orang ke orang. Misalnya gua ke lu ke gua ke siapa gitu. Kayak marketplace bener ya. Benar orang ke orang. Kalau nggak coba aja gitu. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang nanya exchange lokal aman atau enggak, menurut gua aman sih. Ya apalagi udah bisa dananya ya. Benar. Makanya gue paling gede di toko kripto. Tapi again itu masing-masing tadi kan preference ya. Perbedaan lah kan. Ada model bisnis yang berbeda, ada liquidity yang berbeda, spread beda-beda. Nah itu ya compare aja lah. Nah, gue main nih Bal. Ini terakhir lah. Ya. Dari sisi ini lu bebas ya. Boleh koin luar, koin apapun. Menurut lu ya, 3 koin andalan lu buat lu menggandakan aset lu tahun ini. 3 aja. Kan lu bilang kan ada nggak nyampe 10. Berarti lu pasti ada top 3 yang terbesar dong. Ganda-ganda ya. Iya, buat kan ya gue bilang 2024-2025 terakhir nih buat lu gandain aset lu. Udah habis itu momentumnya lu berdarah-darah lagi dong pasti kan. Kita beli McLaren ya, beli McLaren. Udah. Asik. Gimana? Nah, kalau gue sih kalau metode trading gue ya, ini gue kasih juga. Gue tuh nggak trading sebenarnya pertama. Tapi lu bilang metode trading. Bukan, maksudnya metode tradingnya, metode jual belinya. Metode jual beli. Tetap itu disebut trading kan. Iya. Tapi gue tuh nggak daily trading gitu, nggak trading, even nggak monthly trading tuh nggak. Gue biasanya beli and hold for certain period baru gue jual lagi gitu. Dan certain periodnya pun lama, itu bisa sampai setahun, bisa 2 tahun gitu. Sabar sekali. Kayak kalau misalnya ditanya, ya gue tuh selalu ngebalikin semua aset gue tuh ke Bitcoin. Semua. Jadi misalnya nih, gue pasti beli Bitcoin dulu awal-awal. Pasti itu semua awal-awal gue beli Bitcoin. Walaupun dia naiknya cuma 20%, Bang. Iya, gue beli Bitcoin dulu pasti. Jadi start point gue tuh bukan USDT, tapi Bitcoin. Nah ini mungkin bedanya dari ini ya sama trader lain lah. Kalau trader lain kan patokannya USDT kan. Jadi ketika trading pun gue selalu cari aset di mana bisa outperform Bitcoin.
Jadi mindsetnya gitu, Hen. Oh. Aset mana ya? Token apa yang bisa outperform Bitcoin ya dalam cycle ini? Jadi gitu. I Gitu. see. Disitulah basis gue kemudian pilih tokennya. Nah ini biar ngerti dulu. Gitu kan. Jadi lu emang patokannya bukan di sini tapi Bitcoin Bitcoin. nih. Ya. Jadi harapannya nanti ketika market sudah selesai, gue tuh bukan banyak-banyak kan USDT, tapi gue pengen Bitcoin gue tuh jadi lebih banyak untuk cycle selanjutnya. Tapi lu contoh ya, lu udah jual nih. Apakah lu jual ke USDT atau tetap jual ke Bitcoin? Kan kalau misalkan lu kejual Bitcoin kan Tergantung otomatis pasti koreksi dong. kalau lu mau itu balik ke real world asset atau misalnya lu pakai ada kegunaan lah kayak gue kan misalnya pengen misalnya gue pengen apa ya sebuah jalan-jalan gitu Taman rumah, atau di rumah dan lain-lain gitu ya gue pasti keluarin ke rupiah dong. Tapi kalau misalnya gue ngeliat karena gue ngeliatnya untuk long term nggak akan exit ya misalnya abis cycle itu gue exit nggak lah. Enggak. Tujuan gue tuh adalah nanti memperbanyak Bitcoin gue. Tujuan lo, itu tujuannya ya? Ya tujuan gue tuh makanya gue selalu bakal misalnya dari porsi nih misalnya sekarang anggaplah gue misalnya ada 100 juta gitu ya harapan gue nanti habis sebulan dapat 200 juta nih gitu. Nah dari 200 juta ini mungkin 100 jutanya tetap jadi modal buat next next cycle gitu. 1 juta gue tarik buat gue entah beli. Tapi lo belum beli Bitcoin dong tapi kan nunggu koleksi. Bisa ya. As long as nanti pas mau cycle selanjutnya Bitcoin gue tambah banyak. Oke. Kuncinya itu doang. Kunci itu doang ya. Iya. Ayo gue tahu bang. Pokok mindsetnya tuh Bitcoin mindset lah. Oke. Gitu. Jadi memperbanyak koinnya. Benar. Nah, balik ngomongin aset yang tadi yang gue pilih untuk cycle ini tuh yang itu gimana? Aset apa sih yang bisa outperform Bitcoin di cycle ini? Kalau udah itu doang. Iya, kasih lah. Jangan kalau gue bingung kalau aset orang kan nggak tahu. Ya ini yang gue perhatiin ya. Satu kan lu kalau NFA. Pertama yang memang dari awal waktu 2022 udah gue beli itu Solana. Ya itu. Solana. Itu udah gue ceritain lah hampir semua kayaknya di semua podcast gue bilang soal Solana ya. Solana. Terus tapi sorry, gue cut dulu. Soalnya sekarang 140 masih oke nggak menurut lu? Masih oke ya? Masih oke aja. Oke itu berapa sih, Bang? Karena menurut analisa lu? Disclaimer harapan gue ya. Bukan ajakan beli. Ya ini harapan gue ya. Sebenarnya kalau sekarang pun gue udah untung-untung aja. Iya, karena lu dari bawah gue yang baru masuk gimana? Dari profit pun gue udah take profit. Gue liat bloomer nih. Tapi kalau gue mau berharap Solana gue, tapi gue lagi dalam pertimbangan ya. Pokoknya gue mau flip Solana gue kayak yang lain. Tapi ya kalau misalnya gue boleh berharap, gue pengen Solana sebenarnya kalau bisa ke at least 500. Harapannya kalau misalnya Bitcoin bisa ke 200 gitu ya. I don't know, kita lihat. Oke. Kalau Bitcoin bisa 200, Solana 200 masa nggak 500 masa nggak bisa sih? Itu kan gue pikirannya gitu doang gitu. Karena kalau lihat record performance-nya kemudian juga lihat attention masih bisa. Berarti kalau sekarang masih bisa 3x lah ya. Betul. Tapi gue juga tergoda nih sebenarnya akhir-akhir ini untuk ngeliatin blockchain lain yang ataupun project lain yang lebih menarik juga gitu. Kayak misalnya dua lagi pertama ini Sui nih. Sui itu gue sebenarnya udah denger dari awal tahun ini. Sui. Udah awal tahun makanya kemarin kita kebetulan ngundang ini kan toko kripto tuh sempat bikin event sama tim Sui. Bulan Mei apa gue lupa deh, pokoknya awal tahun ini lah. Di situ kita udah ngobrol soal Sui, development-nya gimana, planning mereka gimana dan lain-lain. Itu kita udah banyak dapat alpha sebenarnya. Dan kita udah sampaikan itu sebenarnya di event. Kalau teman-teman datang eventnya toko kripto yang itu, wah itu alpha semua isinya. Makanya kalau toko kripto bikin nama project, please datang karena banyak banget alpha di sana. Kalian bisa langsung ngomong sama tim projectnya, kalian tahu developnya gimana, plan mereka sebenarnya gimana. So it's a benar-benar rare occasion lah ya. Apalagi yang datang tim-tim global gitu ya, bukan orang-orang lokalnya yang datang, tapi tim globalnya yang benar-benar terjun ke Indonesia, ke Jakarta ataupun ke kota-kota lainnya, datang khusus buat kalian. Jadi menurut gue sih harusnya kalian ikutan gitu. 1,9 sekarang ya Sui ya. Nah itu lu lihat dalam berapa minggu terakhir tuh udah naik 4 kali tuh dari 0,4 sekian ke $2. Jadi memang dari Agustus menarik banget. Dan ini pun dia baru nyentuh ATH-nya kan. Dia yang pertama nyentuh ATH-nya lagi setelah drop kemarin dibandingin yang lain loh. I see. Oke. Makanya menurut gua menarik juga nih untuk Solana. Sui. Terakhir mungkin Ton lah. Karena ya itu tadi Ton Network karena banyak dipakai kan. Terus belum ada penggantinya kayak yang lain lah. Lebih kayak gitu. Oke. So, itu aja teman-teman. So, see you in the next podcast. Oke, bye-bye.